Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, salam sehat selalu dan selamat berjumpa lagi di acara Jumpa Ahlinya di kanal YouTube Anak Bertanya. Episode ini merupakan episode ke-7 seri pertama dan saya Hendra Gunawan menjadi host kembali untuk episode ini. Baiklah, kita akan memulai wawancara dengan tamu kita hari ini. Siapa dia? Sudah tampak wajahnya. Dia adalah seorang pakar pemrograman komputer, yaitu Dr. Marissa Pariasto. Atau kita panggil supaya akrab, kita panggil Kak Cika aja ya. Kak Cika, apa kabar? Baik, Pak Hendra. Halo, apa Kita kabar adik-adik semua? adik-adik semua semoga sehat selalu ya. Kak Cika ini mendapat gelar doktor dalam bidang teknik elektro atau apa ya? Dan kapan itu Kak Cika? Ya, Kak Cika dapat gelar doktor di bidang teknik elektro dari STI ITB, lulus tahun 2012, Pak Hendra. Stay itu apa Kak Cika? Adik-adik Oh mungkin ada iya, yang belum STI itu tahu. sekolah teknik elektro dan informatika Oke, di ITB ya, di ITB. 2012. Terus sejak kapan Kak Cika suka komputer? Nah, suka komputer. Kak Cika senang komputer dari sejak SMA. Jadi waktu SMA mulai ada komputer, mulai ada bahasa pemrograman, Kak Cika mulai belajar, terus senang mulai ngajar deh kerja. Ngajarin komputer, ngajarin word Ngajar processor. siapa tuh Kak? Waktu itu ngajar di sekolahnya Bu Yani Panigoro, ingat waktu itu namanya Ega Kineta. Jadi ada tempat kursus komputer, terus Kak Cika nyoba ngelamar ngajar di sana, ngajarin gimana ya cara Anak-anak, orang dewasa. orang dewasa. Biasanya karyawan yang harus kerja pakai word processor atau spreadsheet untuk apa ngitung, untuk nulis dengan komputer. Nah, di poster acara Jumpa Ahlinya ini, Kak Cika ditulis sebagai pendiri Prokot CG. Itu Ya, betul ya bacanya gitu ya? Itu apa sih Prokot CG itu? ya, Prokosiji itu sebenarnya singkatan dari programming dan coding. Soalnya ada Hmm, perbedaan dulu kalau dari definisi ya. Kalau programming kan kita belajar bahasa pemrograman komputer. Kalau coding itu sebenarnya ada hubungannya dengan kriptografi, itu bidang keahlian Kak Cika juga gitu. Jadi oh, sebenarnya erat hubungannya antara security dan komputer gitu maksudnya. terus siapa yang jadi sasaran Prokot CG itu? Oh iya, jadi ini posisi itu dibuat karena sebenarnya gini, banyak kebutuhan pasar akan orang-orang yang punya kemampuan komputer dan programming. Mhm. Tapi kurang, jadi Kak Cika pikir gimana ya kalau anak-anak diajarin aja dari sejak awal programming, supaya nanti kalau sudah besar bisa lebih pintar, bisa mudah mencari pekerjaan, bisa mudah Oke, mengisi Kak Cika kekurangan. punya videonya ya? Iya, Saya saya nemu di internet, coba kita putar deh. Anak-anak di sekolah dasar biasanya identik dengan bermain. Tapi di Bandung, anak-anak ini bisa merakit sebuah sensor yang terhubung dengan internet dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Lalu seperti apa pola belajarnya? Berikut laporan koresponden Radinal Nata Prawira untuk Anda. Jadi nanti gini, Muhammad lihat kalau dia ditutup nilainya berapa. Anak-anak ini bukan sedang merusak mainan atau sedang memainkan laptop milik orang tuanya. Mereka berkumpul untuk belajar teknologi terkini bernama Internet of Things, di mana mereka merakit sebuah sensor dan terhubung dengan internet. Seperti Awa yang sudah belajar selama 1 tahun, siswa kelas 3 SD ini berhasil merakit sensor lampu LED dengan membuat bahasa program sendiri melalui tangan kecilnya. Awak sudah berapa lama belajar di Prokot ya? Dan apa aja dipelajarin sih di sini? Yang udah dipelajari programming gitu, ini pakai Arduino. Dan cara kerjanya itu bisa ngebuat apa aja. Itu jadinya bisa ngebuat kayak kipas angin juga, bisa ngebuat pakai dinamo, bisa ngebuat listrik dari tenaga matahari. Susah gak sih belajar ini nih? Nggak terlalu sih. Oke. Apa yang membuat nggak susah? Agak banyak sih, tapi yang penting berusaha lah. Ya, Prokot mengajarkan anak SD ini agar bisa merakit teknologi terbaru. Kursus ini dikembangkan oleh Marissa, seorang penggiat teknologi.
Gini, saya sebenarnya kita tuh pengen ngajarin mereka teknologi dan programming karena kan di masa depan skill ini tuh udah seperti baca tulis dan matematik. Kalau mereka nggak bisa coding, nggak ngerti teknologi, IoT dan sebagainya, sulit bagi mereka untuk adaptasi di masa depan karena lapangan pekerjaan pastinya akan ada teknologi yang canggih. Seperti yang dialami Malik. Dalam kurun 1 tahun, Wah, seru sekali tadi. Ada banyak anak-anak main komputer, ada yang bikin program, terus ada yang diwawancara sama penyiarnya juga. Kayaknya percaya diri gitu ya. Kak Cika ngajarin apa aja sih sama anak-anak? Anak-anak itu sebenarnya kalau pertama kali masuk Prokot-Sigi itu diajarin dulu basic programming dulu Pak Hendra. Jadi basic programming itu adalah logika berpikir, bagaimana caranya bicara sama komputer. Karena komputer itu kan sebenarnya dia bukan pintar, tapi dia teliti dan bisa cepat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang manusia bisa kerjakan, tapi berulang-ulang. Nah, jadi di awal anak-anak akan belajar dulu tuh bahasa pemrograman. Nanti setelah itu bisa bikin game, bisa belajar. Iya, bisa bikin aplikasi, bikin robot, bikin rangkaian elektronik, atau misalnya ada juga yang seneng bikin website, atau bikin... macam-macam ya? Iya, macam-macam. Karena bahasa pemrograman memang banyak aplikasinya. Itu waktu itu kan pasti belum COVID itu. Iya. Itu kan anak-anak belum pakai masker dan sebagainya. Sekarang gimana kegiatannya masih jalan? Kegiatan masih jalan. Jadi selama COVID ini semua kegiatan kelas Prokot-Sigi pindah ke online. Jadi kelas kita ada kelas reguler, terus kelas privat, kelas liburan juga semuanya jadinya online. Bahkan ekskul juga online jadinya. Ekskul juga online. Yang ngajar siapa Kak Cika sendirian itu? Di Kak Cika dibantu sebenarnya. Jadi kalau di Prokot-Sigi, anak-anak yang sudah lama dan sudah ahli itu ya, itu akan diangkat jadi kapten. Kapten? Nah, nanti, ya. Kok sebutannya lucu? Ya, namanya kapten. Jadi kapten-kapten ini bertugas mengajar anak-anak lainnya sesuai dengan keahliannya. Dan hebatnya ada kapten-kapten yang punya beberapa keahlian. Jadi dia bisa bantu ngajar untuk beberapa topik gitu. Jadi kita punya kapten-kapten yang siap membantu kalau lagi ngajar. Tapi anak-anak ini kan anak-anak sekolah ya? Iya. Jadi itu di luar jam sekolahnya? Di luar jam sekolahnya. Terus katanya Kak Cika ini juga ada kerjasama dengan sekolah? Iya betul. Jadi Prokot-Sigi itu udah 2 tahun ini ngajar ekskul di Darul Hikam, SD Darul Hikam. Tapi sejak pandemi, akhirnya Darul Hikam mengadakan ekskulnya tuh virtual, jadi online. Semua online ya sekarang. Ya, karena muridnya banyak sekali, jadi Kak Cika hire kapten-kapten lagi, yang walaupun sekolah juga akhirnya kita ajak, tapi kita bikin surat ke guru sama orang tuanya, boleh nggak anaknya diminta untuk ngajar ekskul? Malah senang orang tuanya sama sekolahnya, oh silakan katanya, biar pengalaman kerja, magang, digaji, dan punya pengalaman leadership dan mengajar. Digaji, Kak Cika? Anak-anak berpenghasilan dong. Oh iya, semua kapten yang bekerja nanti ada gajinya. Gitu. Jadi misi Prokot-Sigi itu sebetulnya apa itu? Misinya itu sebenarnya membangun literasi teknologi, informasi, dan programming dari sejak dini. Dan kedua, menumbuhkan leadership dan teamwork gitu ya di anak-anak. Kerjasama, bisa ngajarin, bisa mimpin gitu. Dan ya itu entrepreneur, mereka berani gitu kerja dari awal, dari muda gitu ya. Terus mungkin nanti ada beberapa yang mereka bikin kelas sendiri akhirnya. Jadi dia punya kelas. Iya. Ya, ngajar wah, adik-adik seru sekali nih. Wah, ini adik-adik harus kenal Kak Cika. Tapi tadi Darul Hikam tuh kan di Bandung, berarti Kak Cika juga kan di Bandung ya. Home base-nya di mana sih Kak Cika? Home base-nya memang di Bandung. Cuman sekarang karena pandemi, kita jadi bisa ngajar kemana-mana. Oh iya ya. Jadi bisa virtual. Jadi ada murid-murid Prokot-Sigi juga yang dari Samarinda, ada yang dari Bogor, ada yang... Beneran? Nah, Kak Cika pernah privat anak UGM, terus anak-anak BINUS Jakarta gitu. Jadi kita lebih dekat lah sebenarnya dengan virtual ini. Jadi ada hikmahnya juga ya COVID ini ya.
Kak Cika, selama COVID, anak-anak belajar di rumah. Pesan Kak Cika apa nih buat anak-anak? Pesan buat anak-anak. Kak Cika tahu pasti ya, adik-adik pasti bosan, mungkin capek di rumah, pengennya sama teman-teman ketemu, belajar sama-sama. Tapi yang paling penting adalah belajar dan berkarya itu nggak bisa nunggu sampai pandemi selesai. Jadi kita harus tetap belajar sebisa mungkin dengan yang kita punya, dengan waktu yang ada, dengan fasilitas yang ada, harus tetap semangat untuk berkarya. Gitu. Oke. Dan kenapa harus pemrograman komputer? Karena ini adalah bahasa masa depan. Jadi semua harus sebenarnya apapun matematikawan, kimiawan, jago fisika dan semuanya ya bidang ilmu apapun, manajemen bisnis harus bisa bahasa pemrograman karena kita nantinya pasti akan menggunakan teknologi. Sementara teknologi itu biasanya berbicara dengan bahasa pemrograman. Dan anak-anak kita mampu ya? Mampu. Nggak kalah kan sama siapa tuh Zuckerberg atau siapa yang dari iya, kalau misalnya ada yang mau ngintip ya, setiap 17 Agustus tuh Prokociji bikin event. Kita selalu bikin pameran hasil karya kita setahun buat Indonesia apa nih. Nah, di YouTube-nya Prokociji Channel, kita kemarin ada 12 karya kita yang di-upload di YouTube. Jadi kalau mau lihat, sebenarnya bisa apa aja sih anak-anak? Nah, itu di situ ada karya-karyanya macam-macam. Ada yang bikin robot. Jadi adik-adik bisa berkunjung ke kanal YouTube Prokociji. Dan kalau mau menghubungi Kak Cika, ada akun medsos Prokociji? Medsos boleh di IG ada Prokociji, di Facebook ada Prokociji, terus websitenya ada di prokociji.com. Ya, Prokotnya nulisnya Prokode CG ya. Nanti saya tuliskan deh di bawah situ ya. Oke, adik-adik dan teman-teman semuanya. Kita sudah sampai di akhir perjumpaan dengan Kak Cika. Terima kasih Kak Cika sudah meluangkan waktu bersama Mitra Anak Bertanya. Semoga bisa menginspirasi adik-adik ya. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Hendra. Makasih. Sama-sama. Amin. Buat adik-adik, bila ada usulan buat acara Jumpa Ahlinya yang berikutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar atau di akun IG Anak Bertanya. Oke, sampai jumpa bersama tamu lainnya Sabtu depan ya. Tunggu infonya di akun IG Anak Bertanya. Salam.